Jadi perkenalkan Bu, saya Dira Isnu dari Kantor Informasi Kerjasama dan Internasionalisasi KI Divisi Puner. Di sini ingin wawancara Bu Rustinsyah selaku dosen di Departemen Antropologi. Benar Bu? Iya, betul. Nah, di antropologi, di Departemen Antropologi sendiri Bu Rustinsyah ngajar mata kuliah apa ya Bu ya, kalau boleh tahu? Ngajar teori antropologi. Ngajar antropologi pedesaan, ngajar ya pedesaan, antropologi ekonomi dan industri. Industri. Ya. Yang biasanya jadi PJMK-nya itu ya Bu ya, 3 mata kuliah. Iya, PJMK teori antropologi, antropologi ekonomi dan industri. Itu yang PJMK saya ya. Sama ini organisasi sosial kekerabatan. Organisasi sosial kekerabatan ya. Kemudian gini Bu, ini saya kan juga sudah dapat beberapa list publikasinya Bu Rustinsyah ya. Ini kan kebanyakan terkait dengan social capital, social relation. Nah ini kalau boleh tahu kecenderungan atau interest Ibu di riset-riset yang sudah dipublikasikan ini ke arah mana ya? Maksudnya mungkin di bidang apa? Kalau ini saya klasifikasi, kalau salah mungkin bisa dibenarkan Bu. Ya. Ada CSR, kemudian antropologi pemberdayaan, modal sosial. Mungkin ada yang bisa diluruskan atau ditambahkan gitu Bu? Ya, jadi dalam pembangunan pedesaan atau pembangunan nasional tentunya melibatkan sejumlah stakeholder ya. Sejumlah stakeholder itu tentunya memiliki kerjasama, memiliki partisipasi untuk tujuan tertentu ya. Jadi itu yang disebut social capital. Makanya saya juga tertarik social capital karena social capital itu juga berguna untuk menganalisis, meneliti studi pembangunan ya, pembangunan nasional maupun pembangunan pedesaan, pembangunan fisik maupun non fisik ya. Pembangunan fisik misalnya ya, ada kalanya pemerintah membangun misalnya jaringan irigasi atau apa, tapi kan ada kalanya tidak dilanjutkan dengan maintenance dan sebagainya, sehingga perlu social capital yang melibatkan stakeholder dari masyarakat lokal dan pihak-pihak stakeholder lainnya di luar ya. Karena dalam modal sosial itu kan ada bonding social capital, ada bridging, ada linking, kemudian ada hybrid social capital. Hybrid social capital itu konsep yang saya temukan bahwa antara bonding kemudian bridging dan linking ada kalanya dalam suatu pembangunan itu diperlukan secara bersama-sama. Oleh karena itu konsep hybrid social capital itu yang menemukan saya, hybrid social capital yang sangat jadi itu saya tulis di jurnal International Rural Management ya, terkait dengan masalah pupuk bersubsidi. Iya, jadi pupuk bersubsidi itu memerlukan hybrid social capital. Jadi secara bersama-sama bonding, linking dan bridging ya. Makanya mungkin istilah hybrid social capital saya yang menemukan konsep itu. Wah, keren Bu. Iya, jadi yang menemukan ya secara internasional saya, mungkin kalau mau yang menemukan saya, karena di situ saya melihat kadang tidak berdiri sendiri tapi secara bersama-sama, sehingga saya konsepkan ini ada hybrid social capital gitu. Jadi ketertarikan Ibu ini kan lebih cenderung ke social capital ya, modal sosial. Iya, modal sosial ya dalam pembangunan pedesaan. Di CSR juga seperti itu, ada social capital ya. Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam implementasi CSR. Ya. Tidak mungkin bisa lepas dari masyarakat lokal, kerjasama dengan masyarakat lokal, bagaimana dengan
kemudian bridgingnya, kemudian linkingnya juga harus terpadu seperti itu. Itu juga social capital diperlukan dalam implementasi CSR agar bisa melibatkan seluruh komponen yang ada di desa maupun di perusahaan dan juga dinas-dinas terkait yang terkait dengan pembangunan itu. CSR kan seperti itu. Ya. Ya. Oke Bu, ini menarik Bu. Modal sosial ini kan maksudnya salah satu topik bahasan dalam studi pembangunan ya Bu ya. Iya. Ketertarikan Ibu ke modal sosial ini ada alasannya nggak Bu? Kenapa kok Ibu Rustinca ini cenderung, maksudnya kajian-kajian yang sudah dilakukan ini kebanyakan terkait modal sosial ini ada alasan tertentu atau gimana? Iya, alasannya gitu. Jadi dalam membuat suatu kebijakan pembangunan juga memerlukan juga social capital. Kemudian dalam implementasi juga memerlukan itu. Kemudian bentuk kerjasama antara stakeholder itu sering berbeda-beda, tergantung dari pembangunan yang dilaksanakan. Ya seperti itu ya. Contohnya misalnya gini ya, di mana itu? Di daerah Kebonrejo di Pesowo itu kan dulu pemerintah Belanda kan membangun Damlak namanya, Damlak. Ya. Damlak itu dulu digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Kemudian yang kedua untuk menggerakkan turbin pabrik kopi di daerah Pesowo. Kemudian dam itu juga untuk sebagai mencukupi kebutuhan air minum di daerah sekitarnya. Nah, Damlak itu padahal punya peranan yang sangat penting. Tetapi adalah maintenance karena di lereng Gunung Kelut itu hampir Gunung Kelut itu kan sering 5-10 tahun kan meletus ya toh, sehingga terjadi kerusakan. Ya, kalau misalnya mengandalkan anggaran dari pemerintah, kan anggaran pemerintah itu ada waktu-waktunya. Iya, ada limitnya, ada waktunya, dan belum tentu diajukan karena itu di masalah pedesaan. Oleh karena itu perlu social capital, bagaimana keterlibatan stakeholder masyarakat lokal untuk memaintain daripada dam itu karena sangat berguna dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Pembangunan lainnya juga bisa seperti itu, seperti pupuk bersubsidi. Kemudian yang saya tulis tentang social capital di CSR, kemudian mungkin di HIPA juga kan? Iya, ini tahun 2019 ya Bu ya? Ya, HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air ya, tidak lepas dari itu ya. Jadi diperlukan social capital ya. Itu jadi dalam semua aspek pembangunan juga ya. Jadi pembangunan kan sekarang ini ya banyak stakeholder yang terlibat, apalagi pada masa sekarang ini adanya pilkada langsung itu kan seringkali ada organisasi-organisasi tertentu yang bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, misalnya ya seperti organisasi di NU Muhammadiyah itu kan ada tuh penggalangan dana yang saya tulis di jurnal di Koperasi nggak salah ya. Yang terakhir nih Bu ya, yang The Impact. Yang tentang ya itu yang Cekom itu bagaimana relasi yang dibangun oleh satu kelompok tani yang yang berdampak kemajuan daripada kelompok tani. Nah ini kan berdampak pada masyarakat lokal juga, bisa mengakomodasi tenaga kerja yang ada di situ, baik tua muda, karena dekat rumahnya itu kan orang tua kerja di situ, jadi cleaning service. Yeah. Jadi membersihkan toilet, anak-anak muda kerja di di restoran dan seperti itu. Di tulisan saya itu ada situ ya. Iya Bu. Mungkin ini kita ke
pertanyaan selanjutnya. Ini kan saya baca dari riset-risetnya Ibu ini, saya mau bahas riset yang terakhir dipublikasi di jurnal MKP nih Bu, yang The Impact of Women Cooperative in Rural. Oh ya, oke. Itu bisa diceritakan sedikit Bu latar belakang penelitian Ibu sama temuan apa sih yang menarik dan bisa dijadikan pelajaran atau apa best practice gitu mungkin. Oh ya, jadi koperasi itu ya. Jadi koperasi wanita itu kan pemerintah Provinsi Jawa Timur kan memberikan dana kepada koperasi wanita yang berbadan hukum. Ya, koperasi wanita itu ditujukan untuk wanita-wanita yang kelas nggak mampu, ya, karena pinjaman yang diberikan itu kan sedikit sekali, karena modalnya itu kan 25 juta aja tuh dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu. Kemudian untuk berapa orang kan satu klien tuh bisa hanya meminjam sedikit-sedikit, itu penting sekali karena pada masyarakat petani kadang-kadang kan nggak ada uang cash ya untuk membeli pupuk, kemudian untuk membayar sekolah anaknya ketika mau masuk tahun ajaran baru, meskipun SD gratis, tapi kalau TK itu malah bayar, ya beli sepatu, beli ini ya, kemudian ya macam-macam seperti itu. Jadi jadi untuk meningkatkan peran perempuan dalam membantu kebutuhan keluarga seperti itu, karena kebutuhan keluarga yang kecil-kecil itu datangnya bisa setiap hari, seperti sanggup anak, seperti bayar sekolah anak, ya kan nggak bisa bayar sekolah anak kemudian ngajukan kredit kan nggak bisa. Tapi ngajukan kredit di koperasi kan bisa datang ke rumahnya Pak pengurus itu, sore-sore datang, Mas saya nggak punya uang, besok anak saya mau masuk sekolah kan gitu, anak saya minta sepatu, anak saya minta tas. Kemudian kalau ada ada hal-hal yang mendesak lainnya, misalnya sakit dan sebagainya kan seperti itu, uang sedikit 100.000, 200.000 kan sangat berguna bagi mereka, ya. Kemudian juga orang-orang yang nggak mampu itu sudah nggak mampu, kadang-kadang terjerat oleh itu kredit yang ideran itu, kredit itu yang bunganya sangat mahal, yang bank didil itu kan seperti itu. Ya, bank didil. Tapi walaupun demikian mereka itu ya gali lubang tutup lubang, pinjam di sini kemudian untuk bayar ini, karena memang kebutuhan uang cash dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial itu ya tidak disangka-sangka, ya. Tidak berbeda dengan masyarakat yang masih pradesa itu, masyarakat kan masih subsisten. Ini masyarakat itu kadang-kadang kan meskipun dia petani belum tentu memiliki beras, karena berasnya ketika panen harus dijual karena segera untuk modal, untuk beli sepatu anaknya, untuk beli sepeda motor dan sebagainya. Ya, jadi meskipun masyarakat petani ya mereka enggak seperti dulu harus disimpan di lumbung itu enggak, karena langsung dijual dan sudah ada pembelinya sudah datang kan situ petani itu, gitu. Iya, jadi saya pernah beli juga beras. Saya pikir ini beras lokal ya ke desa itu. Wah, aku mau beli beras dari petani lokal. Ternyata berasnya dijual malah beras dari Bulog. Saya pulang, pikir ini beras lokal, sekalinya berasnya Bulog. Ya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi adanya koperasi bantuan dari dari pemerintah Provinsi Jawa Timur 25 juta, kemudian yang berhasil ditambahin 25 juta. Tapi juga koperasi itu biaya untuk pengurus itu sangat besar. Saya tulis di situ kan, untuk pelatihan ya, itu pelatihan seragam dan sebagainya itu kan juga cukup besar itu. Ya. Tapi cukup membantu masyarakat perempuan, terutama perempuan itu kebutuhannya banyak. Kurang lagi ya kebutuhan belanja buat anak minta sangu, ya misalnya nanya sakit kan banyak sekali yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, ya kan? Iya, Bu. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian ini Bu, kan tadi ada
tadi Bu Rusnica bilang kalau dana apa tadi koperasinya itu buat pelatihan. Nah, itu pelatihannya cukup berdampak atau gimana? Maksudnya bagi yang si apa perempuan-perempuan yang ada di desa itu yang tadi di Ya gini, perempuan di desa itu karena bunganya kan kalau nggak salah tuh 1,5% atau berapa. Jadi dia apa namanya, kalau misalnya pada waktunya itu tidak bisa membayar, bisa menego dengan pengurus. Nego dengan pengurus, jadi belum punya uang, lah kan gimana? Apa namanya ya nggak bisa apa? Nggak bisa menolak juga pengurusnya, nggak bisa bayar. Tapi kalau nggak bisa bayar kan nanti jadi terhambat, yang lainnya mau pinjam nggak bisa kan gitu. Jadi diberi kesadaran seperti itu. Makanya beberapa koperasi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada kasus tuh uang koperasi digunakan oleh orang tertentu, sehingga kan nggak bisa beredar uangnya itu, sehingga macet, ada muter-muter. Jadi sangat berarti ya bagi penduduk desa ya. Itu juga ya. Yang terakhir saya penelitian juga tentang bencana. Ya, ada capital flood disaster management. Iya. Bisa diceritakan sedikit gimana? Ya, diceritakan sedikit tentang apa namanya? Itu di Desa Kebo Melati ya. Desa Kebo Melati itu kan desanya di Gubeng, Sungai Bengawan Solo. Ya. Jadi di Gubeng, Sungai Bengawan Solo ya. Jadi itu kayaknya juga judulnya lupa, judulnya apa? Judulnya Social Capital for Flood Disaster Management. Oh ya, bagaimana sih ya? Bagaimana mengatasi banjir ya, bagaimana bondingnya seperti apa, leachingnya seperti apa, bridgingnya seperti apa, hibridnya seperti apa ya. Jadi kalau banjir itu datangnya kan tiba-tiba meskipun sudah ada prediksi misalnya bulan November banjir ya, tapi kan kadang-kadang bisa maju bisa mundur karena mungkin apakah global warming atau mungkin di daerah Sungai Bengawan Solo di atas itu sudah hujan, di sini nggak hujan. Di situ kan sudah saya tulis juga adanya kerusakan di di daerah-daerah di atas itu ya. Jadi kan di situ kena banjirnya. Nah itu bagaimana caranya ya, dengan social capital ya, misalnya funding social capital, bagaimana kerjasama antara masyarakat lokal itu. Misalnya dia harus menyediakan makan seperti ikan asin dan seterusnya. Bagaimana kerjasama untuk menghadapi banjir, karena setiap tahun tuh kebanjiran. Caranya tuh setiap tahun tuh kebanjiran itu. Jadi jadi kebanjiran tuh juga masyarakat kan juga ada yang mengambil peluang, misalnya menyewakan perahu ya kan, ada menyewakan perahu itu, dia jualan pakai perahu ya, seperti itu. Kemudian ada bridging, bagaimana ada lembaga yang NU Muhammadiyah itu yang dana itu juga membantu, karena masyarakatnya itu juga kan di tiap bulan kan ditarik untuk dan untuk organisasi itu, yang sebagian kan untuk desa, sebagian nanti di atasnya kecamatan. Desa itu digunakan misalnya untuk keperluan yang sosial, yang ada orang sakit, ada ini dan sebagainya. Dan juga membuat brojong itu kan juga dibantu oleh, kalau nggak salah NU atau Muhammadiyah itu organisasi yang dana itu, yang NU itu di situ ada itu juga ya ada seperti itu. Jadi kemudian juga keterlibatan pemerintah seperti dinas kesehatan, kemudian BPD dengan mendirikan ini ya, seperti itu ya. Adanya social capital. Kalau nggak ada social capital nggak bisa teratasi, karena banjir itu datangnya bisa tiba-tiba, bisa waktunya bisa panjang bisa pendek ya. Mereka yang harus juga antisipasi ya, seperti itu. Jadi itu ya.
Ya Bu. Jadi banjir juga seperti itu. Jadi karena setiap tahun kan sudah banjir, sudah tahu. Ya. Jadi nggak pernah Kebun Melati, pernah Kebun Melati di desa di Kecamatan Plumpang itu kan, Kebun Melati. Jadi itu di peta itu kan bisa gambarkan bahwa desanya itu dikepung Sungai Bengawan Solo. Jadi kan banjirnya itu bisa dari mana-mana ya. Jadi sebelum daerah itu sebelum mengelola air dari Bengawan Solo merupakan desa termiskin, tapi dengan adanya mengelola dengan HIPA ya, pada musim tanam, yaitu musim tanam itu bulan Mei, dia bisa HIPA itu mengelola air untuk kebutuhan pertanian. Sekarang desanya agak makmur, sudah katanya itu kemiskinan sudah mulai berkurang. Kemudian ada industri industri pakaian jadi, kemudian peternakan bebek. Kalau bebek yang cocok, karena apa? Kalau musim banjir kan bebek itu nggak usah pindah, ngambang aja. Jadi kemudian kalau sapi itu nggak bisa, kandangnya kan ambruk, itu gimana tuh? Iya, tapi kalau bebek, makanya dia bilang, di sini cocoknya bebek. Oke, nanti kalau kapan-kapan saya tak pengabdian masyarakat, tak ngajak orang FKH bagaimana cara beternak bebek kan gitu, karena yang cocok itu bebek ya, seperti itu. Jadi saya senang juga penelitian ke desa itu menarik sekali ya, saya sekarang sedang penelitian juga tentang petani bunga, mungkin belum publish, masih saya kirim, masih direview. Petani bunga di Malang itu juga, petani bunga di Malang itu. Jadi petani bunga di Malang itu masa pandemik gitu kan juga mengalami kesulitan juga. Kan di YouTube saya pun ada itu, membangun desa dengan bunga, sampai bunga itu dipotong, tapi cuma waktu PSBB, yaitu pada bulan Maret sampai bulan Maret aja, sampai bulan sampai bulan Mei. Nah, pemerintah itu memberikan bantuan mesin potong bunga, jadi bunganya dipotong-potong, kemudian dibuat pupuk, tapi gantinya cuma sedikit sehingga petani gantinya nggak nyucuk ya seperti itu. Jadi saya di YouTube tuh saya sarankan juga kayaknya misalnya bagaimana cara penanganan pasca panen ya, kalau terjadi seperti itu pasca panen, karena bunga itu kalau disuling harganya kan mahal sekali untuk parfum itu. Iya Bu. Tapi katanya gitu, Bu, ini bunganya yang untuk suling itu nggak seperti ini. Oh ya, tapi kan mungkin biar menjadi perhatian dari pemerintah atau investor, karena di situ cocok untuk tanaman bunga. Karena harga suling bunga mawar itu harganya sampai ratusan ribu per itu, mahal sekali. Di Jawa Tengah itu kan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi dengan adanya bunga itu juga mereka kehidupannya mulai meningkat. Karena apa? Bunga itu kan laku terus, ya, laku terus. Jadi nggak pernah nggak laku. Cuma masa pandemik ini yang ya sedikit ada permasalahan, tapi juga cuma berapa bulan, dari Maret sampai bulan Mei, ya. Itu masih PSBB itu Bu, maksudnya? Iya, tapi setelah itu, waktu itu cuma Bali aja. Bali itu kan nggak berhenti untuk membeli bunga itu, karena Bali itu kan jadi Bali aja pas PSBB waktu itu. Tapi sekarang sudah normal kembali, ya, meskipun beberapa petani juga ada yang menggantikan bunga itu dengan sayuran dan sebagainya itu. Jadi ada di nanti kalau publish tulisan saya bisa ini ya, tentang bagaimana bunga. Jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian sayuran, ya, di Malang itu kan sayuran tuh. Iya, betul. Jadi sayuran itu yang saya tulis tuh di YouTube tuh juga ada tuh yang sayuran. Sayuran itu pada masa
pandemik itu, karena pasar tradisional itu kan tutup gitu. Kemudian mahasiswa di Malang itu kan pada pulang, jadi konsumennya berkurang, sehingga distribusi sayuran menjadi terganggu. Kemudian orang manten lo nggak ada yang beli brokoli, nggak apa. Saya datang sendiri ke pengepul itu, pada dikembalikan dari pasar itu, ada wortel, ada apa. Terus saya tanya, ini diapain? Lah dibuang Bu, kenapa dibuang? Lah sudah membusuk. Ini dari mana? Dari pasar, karena pasarnya itu kan pembeli berkurang, sehingga seperti itu. Yang sangat memprihatinkan ya petani bawang putih. Nah, sebelumnya tuh pemerintah tuh punya program, jadi daerah di Junggo, namanya Junggo itu, di dusun Junggo itu dijadikan pilot project. Jadi bawang putih di situ nanti akan dijual ke daerah lain untuk jadikan bibit. Tapi tiba-tiba pandemik itu, sehingga pandemik itu sehingga kan program untuk tanam bawang putih di tempat lain kan nggak jadi. Iya Bu. Nah petani itu BEP-nya itu 13.000 ya, break even point itu harga batas modal itu, ya kan. Tapi harga di pasaran itu 10.000. Tahu-tahu kok ada harganya turun. Katanya petani, ini banyak bawang putih yang beredar. Ya ini yang itu kan kadang beredar. Jadi petani itu nunggu harganya naik, tapi bawang putih kan nggak bisa terlalu lama, sehingga keropos. Akhirnya dibuang, dijadikan pupuk. Padahal 1 hektar itu modalnya sampai 100 juta. Masya Allah. Jadi saya gini, petani itu sudah restricting behavior-nya udah tinggi. Lah kan restricting behavior tinggi. Lah dia nanam pokoknya tanamannya bagus. Karena untuk tanamannya tumbuh baik, panen baik itu kan memerlukan modal, pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Petani kan bukan perusahaan. Perusahaan kan ada kontrolnya, biayanya sekian. Kalau petani kan nggak ada kontrol, ya. Pokoknya dia pikirannya pokoknya hasil panen bagus. Lah, kadang-kadang ya seperti bawang putih itu yang memprihatinkan itu, yang ruginya bisa banyak. Kasihan juga. Saya itu nelongso. Saya itu senang kalau penelitian di desa itu ya banyak keluhan, ya langsung saya tulis. Saya buat YouTube, makanya di YouTube itu ya tolong perhatikan. Keren Bu. YouTube-nya keren. Mantap. Sekarang yang membangun desa itu ada juga, ya membangun desa dengan bunga ada juga. Ya. Petani melon ada juga. Petani melon saya kan penelitian juga petani melon, ya. Jadi petani melon, saya sampai petani melon di Tuban itu kan ada seorang pengusaha masih muda. Waktu itu umurnya belum ada 40, sukses menjadi petani melon. Iya, sukses menjadi petani melon, tapi juga pedagang yang melonnya itu dikirim ke Jakarta. Jadi melonnya itu saya merasakan melonnya itu sudah kualitasnya sudah bagus. Kan saya pernah tinggal di Jepang, jadi tahu kan rasa melon itu. Saya bilang gini, melon itu kalau di Jepang sering dijadikan hadiah. Satu melon tuh kan bisa 10.000 yen ya kalau di Jepang itu. 10.000 itu ya kan mahal, hampir 1 juta tuh ada. Coba nanti bagaimana cara merekonstruksi, misalnya punya melon yang bagus-bagus itu untuk hadiah, misalnya hadiah akhir tahun. Kalau di Jepang kan akhir tahun seperti itu, biar memiliki nilai tambah. Tapi tidak seperti itu pun buah melon itu laris manis, ya. Rasanya enak sana itu di Tuban itu kan. Pemerintah Jawa Timur juga mengadakan festival melon di sana karena sukses itu sukses dalam menanam melon. Jadi masih muda, yang pengepul itu masih muda, kemudian ya sukses
Dia punya tanah itu berapa hektar itu, tanam melon, senang sekali. Saya kalau ke desa itu senang sekali juga lihat melon, lihat apa namanya orang-orang sukses ya, peternak sukses. Pak Joko itu kan sukses ya, itu. Terus kemudian melon juga ya, petani melon. Lah, pemuda desa itu di samping sebagai petani dan pedagang sukses, tapi dia juga sebagai patron karena memberikan pinjaman kepada petani-petani. Pinjaman itu berupa apa? Input pertanian seperti pupuk, seperti ini dan seterusnya, pupuk, peralatan kalau mau pinjam apa namanya? Pinjam peralatan lah untuk, karena bertani melon itu kan sangat intensif, kan tidak bisa ditinggal. Karena di situ pada musim hujan tuh rawan akan banjir, rawan ini, tapi ditanam di daerah-daerah yang agak tinggi. Nah, seperti itu. Jadi dia punya di sana kan ada asosiasi petani melon. Jadi orangnya betul omsetnya puluhan juta, tapi orangnya sederhana. Orang petani itu omsetnya puluhan juta, kadang rugi ratusan juta, tapi sederhana loh. Jadi saya ikut apa namanya, kadang-kadang malu, sederhana, benar, sederhana sekali ya, sederhana. Saya di sana juga ditemuin di lesehan, duduk di situ. Jadi dia memberikan juga bantuan kredit tapi tanpa bunga. Kemudian nanti setelah panen, kalau kualitas melonnya itu bagus, dia mau beli. Tapi kalau tidak bagus, biasa petani itu menjual ke pasar tradisional di seluruh Jawa Timur. Jadi nggak ada masalah untuk pemasaran itu. Ya nggak ada permasalahan. Cuma ya itu, kadang-kadang permasalahannya ya karena ditanam pada musim penghujan, seringkali hama penyakit itu munculnya tiba-tiba, atau kerusakan karena angin, karena hujan dan seterusnya. Itu. Jadi bahkan ada yang kesalahan obat. Jadi perusahaan-perusahaan internasional seperti Bayer dan sebagainya kan menyediakan obat itu. Jadi dia kan ada pendampingnya, yaitu expertnya. Nah, pas saya penelitian di sana ada kasus petani katanya, Bu, ini salah obat, makanya panenan gagal. Tapi yang expertnya itu yang nggak ngaku, yang nggak tahu yang saya benar yang mana. Jadi nggak ngaku jadi rugi. Tapi petani ya diem aja, nggak protes ya. Jadi potensi yang luar biasa itu di Desa Klotok. Desa Klotok itu kan pernah menjadi juara HIPA tingkat nasional. Ya, juara HIPA tahun berapa? 2000 berapa? Itu tingkat nasional itu Desa Klotok itu. Jadi kalau mau ke Desa Klotok di Kecamatan Plumbang itu, di dalam itu ya ada kafe, ya seperti kota, iya kafe saya nongkrong juga di situ. Omsetnya juga cukup tinggi loh. Kalau hari Sabtu itu bisa 1,5 juta, kan di desa kan lumayan tuh. Lumayan banget. Jadi iya, ada minumannya juga, minuman yang namanya ya aneh-aneh itu. Ya, saya kalau penelitian ya nongkrong di situ, ada pisang bakar, ada itu di situ. Jadi menyenangkan. Kalau desanya maju itu, pemerintah kan petaninya mandiri kan untung. Tidak banyak memberikan, mereka bisa mandiri, bisa mengurus kesehatan sendiri, bisa mengurus ekonomi sendiri, kan menjadikan apa namanya pemerintah juga agak longgar ya. Ya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya ini Bu Rustinca ada riset atau riset kedepannya bagaimana, dan apakah Bu Rustinca membuka kolaborasi bagi akademisi lain, misalnya dari nasional mungkin internasional juga mungkin, ya, terkait bidang kajiannya Bu Rustinca? Ya, jadi rencananya seperti itu. Tapi kalau kajiannya juga sifatnya kan kajiannya masih nasional. Jadi kerjasamanya yang ya karena dituntut untuk berkolaborasi internasional, ya nanti kerjasamanya juga misalnya bagaimana studi komparasi antara pembangunan pedesaan di negara yang menjadi kolaborasi itu dengan
kita, kan seperti itu. Ya. Jadi bagaimana perbandingannya, bagaimana keberhasilannya, bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan itu, ya. Ini sekarang saya mau penelitian tentang petani kakao atau kokoa di Blitar itu kan ada kampung coklat. Ya, kampung coklat itu. Ya, tahu. Itu jadi nanti kalau selain kita mempromosikan desa bahwa kita memiliki potensi ini itu, kalau kolaborasi ya kita ingin kolaborasi bagaimana pembangunan di negara yang diajak kolaborasi itu dengan ini dan strategi-strategi yang dilakukan untuk pengembangan desa itu seperti apa, seperti itu ya. Itu yang saya harapkan. Tapi juga mungkin ya penelitian HIPA itu sebenarnya saya gini, di Indonesia itu kan banyak sungai, jadi daerah-daerah yang dekat sungai itu kadang-kadang malah miskin karena belum bisa memanfaatkan air sungai. Tapi ternyata di daerah Pumpang itu karena bisa memanfaatkan air sungai oleh HIPA, desanya kan makmur. Ini kan bisa dijadikan pilot project untuk daerah lain seperti misalnya di Kalimantan, di Ibu Kota Baru. Ya di Sungai Mahakam itu kan, saya kan pernah ke sana itu di daerah pinggiran tuh malah kering kerontang. Ya, padahal di situ Sungai Mahakamnya itu kan besar itu. Berarti kan belum bisa memanfaatkan air sungai secara maksimal untuk kebutuhan pertanian. Tapi nggak tahu kalau nanti Ibu Kota Baru ini ya, karena di sana juga sudah ada beberapa waduk. Saya kan ke sana karena kebetulan adik saya itu ada di Kalimantan Timur dekat Ibu Kota Baru. Jadi saya hampir ini yang pandemik aja saya nggak ke sana. Saya keliling sampai ke pedalaman Kalimantan itu, yang orang Dayak itu ya sana orang Jawa semua. Jadi seperti itu. Jadi sekarang di sana udah ada waduk karena ada mungkin untuk penyangga makanan pangan untuk Ibu Kota Baru sedang dibangun. Ya kerjasama antara Universitas Kartanegara dan Kutai Kartanegara, Pemda dan Pemda Kutai, Universitas Kartanegara, dan itu untuk penyangga pangan nasional seperti itu. Ya nanti saya kalau ke sana saya ingin tanya-tanya karena kebetulan adik saya juga jadi dosen di universitas sana. Ya, jadi saya kalau enggak pandemik itu saya sudah ke sana. Hampir saya tiap tahun ke sana, iya. Saya itu ya. Jadi saya seperti itu. Bu Rusinca juga bisa membuka, berarti bisa disimpulkan bisa membuka kolaborasi dengan akademisi lain selama itu terkait dengan studi komparasi gitu ya Bu ya, tentang gitu ya. Ya misalnya kalau seperti itu, yang komparasi misalnya daerah mana yang berhasil, ya. Kemudian kita hasil penelitian mungkin bisa diimplementasi, seperti yang pengelolaan HIPA itu di Kloto itu mungkin bisa diimplementasi untuk daerah-daerah yang ada di pinggiran sungai, karena banyak daerah-daerah di pinggiran sungai itu justru kehidupannya miskin. Kalau hujan banjir, kalau kering dia kekeringan, musim kering kan gitu. Di negara kita ini kan banyak seperti itu, belum semua bisa memanfaatkan air secara maksimal seperti itu. Jadi saya juga ya ingin juga, saya juga di Kalimantan itu juga nanam lada sama durian itu. Ya, jadi petani. Jadi petani. Ya, jadi petani itu menjadi durian itu. Ya, sangat menarik. Saya senang itu ke desa-desa. Kapan hari itu pas pandemik saya ngadain FGD sama gabungan kelompok tani. Di sana itu nggak pakai masker semua. Saya sudah pakai masker, pakai visir, jadi ketawain saya. Kok pakai itu? Oh nggak apa-apa loh di sini. Nah saya tetap takut juga. Mereka makan. Jangan dicopot. Iya saya nggak copot. Saya minggir juga. Mereka jejer banyak. Aduh gitu. Terus makan Bu, makan ya makan. Makan bareng, jejer lagi. Makan bareng-bareng, sendoknya bareng. Aduh, aku bingung juga mau. Padahal ya pas masih pandemik, nggak apa-apa Bu.
Aduh, Saya serem. tetap fast, serem juga betul. Jadi mereka itu pas saya FGD itu bahasa minggir-minggir. Kenapa ibu kok minggir-minggir? Nggak apa-apa, saya di sini aja ya bilang gitu. Ya, saya nggak jawab, nanti tersinggung mereka. Iya, betul. Iya. Jadi kita kalau ke desa itu yang penting kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang desa, mereka mendukung. Untuk menjalin relasi itu kan kita perlu macam-macam ya, perlu personality, perlu materi yang kita harus perhatikan pada mereka dan sebagainya itu. Jadi tidak sekedar masyarakat desa sekarang sudah sudah nggak seperti orang desa yang asli, tapi sudah tahu ya kan seperti itu. Ya. Ya, Bu. Jadi itu harus diperhatikan. Iya, Bu. Kemarin saya ke kemana? Mungkin lanjut aja dulu. Gimana, Bu? Lanjut, ya. Ini sebenarnya minggu depan saya mau ke Blitar. Minggu lalu saya ke Blitar itu nemuin, ya minggu lalu saya ke Blitar. Izinnya kan karena pandemik saya nggak bisa ke lapangan. Tapi minggu lalu saya ke sana sudah nemuin manajernya Kampung Coklat, bagaimana dampak Kampung Coklat, bagaimana relasi yang dibangun untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya, ya seperti itu. Yang sekalinya setelah saya ke sana masalahnya itu ya cukup kompleks, jadi kita perlu saya dari luar nggak kelihatan, ya, tapi kalau sudah dalam wawancara itu udah banyak persoalan sekalinya yang kita bisa teliti itu. Iya. Jadi ya menarik, mungkin yang menarik penelitian pedesaan itu jarang ya. Tapi Ya, saya senang sambil jalan-jalan sambil ya itu biasanya kalau di Visip kan kalau PKL itu kan seneng, Bu. Jadi senang ya PKL. Iya, Bu. Iya, PKL senang itu. Saya kemana tuh ke yang susu perah itu. Kan ada tuh jurnalnya saya tentang susu perah. Di daerah mana itu? Pasuruan itu. Mana tuh mau Batu itu bukan. Bukan Batu, yang sini susu perah yang Pasuruan itu. Kan ada itu Pasuruan. Kemudian petani cabai di mana itu? Di Kebonrejo, kemudian desa hutan. Saya juga kan penelitian desa hutan, desa lembaga masyarakat desa hutan itu di desa Sidodadi itu. Kan ada jurnalnya tentang yang tahun 2016 atau berapa itu? Tentang bagaimana tentang LMDH itu. Kan ada itu. Ya, di sana. Ya, itu juga. Ya, senang saya tinggal di desa itu karena di lereng Gunung Kelut itu ya. Ya, dan senang juga ya, tapi ya tidak semua orang senang seperti saya ini. Saya kan orang volunteer. Ajak mahasiswa ke sana, senang. Mahasiswa juga senang. Mahasiswa itu senang juga diajak itu karena sambil belajar. Saya bilang gini ya mahasiswa tuh, kamu penelitian itu serius. Kadang-kadang saya gini, wah, hasilmu tuh nggak belum bisa ditulis itu ya nang gitu. Gimana Bu? Ya tak ajari, mereka tahu ya. Jadi kalau dilepas mahasiswa itu juga penelitian kualitatif ya harus dibimbing juga mahasiswa. Ya, mereka juga senang itu ya. Iya, Bu. Apalagi? Ini terakhir satu aja, Bu. Ini saya Bu Rustinca ini masuk jadi dosen di antropologi ini mulai tahun berapa ya, Bu? Tahun berapa ya? 86 87 gitu ya? Iya, 86 ya. Dulu kan saya penelitian itu di Madura itu, penelitian tentang ibu hamil itu sampai ke Madura pas awal-awal masuk itu. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu aja Bu dari saya. Semoga penelitian saya itu bermanfaat ya bagi masyarakat desa. Ya gitu aja biar bermanfaat. Jadi sekalian promosi. Oh, boleh Bu. Promosi desa bahwa kita ini punya potensi yang luar biasa. Saya tadi buat video tapi tentang Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Oh, yang di Borobudur. Kan itu banyak Balkondes yang dikelola desa
Kemudian untuk, nah kamu lihat video saya nanti lihat. Ya. Sudah saya subscribe kok Bu. Sudah saya subscribe. Lihat itu anunya isinya. Tapi saya ya banyak ini yang belum mendalam sekali. Kapan hari itu kan saya ke Balkondes di sekitaran Borobudur. Kemudian di lereng Gunung Sumbing itu kebetulan kan rumah saya ini Magelang. Jadi saya rumah saya ini Magelang orang tua. Jadi saya ke ini, wah senang di lereng Gunung Sumbing itu namanya apa tuh? Nepal itu apa namanya? Itu. Ya. Di sana. Tapi apa namanya? Udaranya sangat bersih ya. Kalau orang sakit paru bisa sembuh itu. Ya. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih atas waktunya dan maaf mengganggu malam-malam Bu. Ya nggak apa-apa.